رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik wassalim innaka Hamidum Majid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah karya Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di acara kajian buku online yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai kajian itu dengan buku yang baru. Dengan karena Allah Subhanahu wa taala setelah sekira 2 bulan ya kita mengkaji buku Sosneke Bate atau Points to Ponder atau poin-poin untuk direnungkan. Nah, kita minggu yang lalu telah berhasil mengkhatamkannya dan sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan, insyaallah ta'ala kita akan mengkaji buku baru yang berjudul Tazkiratul Aulia. Jadi buku ini kalau kita lihat literatur jemaat ya itu sering juga dijadikan rujukan. Hadrat Masih Maud Rasulullah SAW di dalam beberapa kesempatan beliau juga menyebut mengenai buku Tazkiratul Aulia ini, ada di dalam Al-Fuzat juga, dan Hadrat Masih Sani juga beberapa kali menyebut juga mengenai buku ini. Jadi buku ini saya akan menyampaikannya, tapi saya ambil yang versi sudah translated into English ya, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, ini bahasa aslinya sepertinya ini bahasa Persia. Ya. Buku ini dikarang oleh Fariduddin Attar. Nah, buku ini, ya, ini buku yang saya pegang ini adalah terjemahan yang agak ringkas. Agak ringkas saja ada sekitar 400 halaman ya. Ada sekitar 400 halaman. Nah, jadi kita akan mulai mengkaji buku ini insyaallah ta'ala. Jadi Fariduddin Attar, pengarang buku Tazkiratul Aulia ini, beliau ini adalah seorang penyair yang berasal dari Persia. Nah, beliau itu sesuai dengan tarikh ya, beliau wafat tahun 1220 Masehi ya. Sorry, beliau lahir ya tahun 1220 ya, dan wafat di tahun ini beliau wafat di antara tahun 1220 atau 1230. Jadi ada beberapa riwayat ya. Jadi beliau wafat di tahun itu. Sedangkan beliau lahir di tahun 1119. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa buku beliau yang beliau karang juga, diantaranya berjudul Mantik At-Toir. Nah, buku ini, Tazkiratul Aulia ini, kalau kita kaji, memang buku ini membahas mengenai Sufisme. Ya. Jadi cerita-cerita yang akan kita kaji ini, itu kisah dari para tokoh Sufi. Ya, seperti di sini disebutkan di sini seperti Hasan
dari Basrah, kemudian Malik Ibnu Dinar, Habib Al-Jami, Rabi'ah Al-Adawiyah, ini seorang tokoh sufi wanita yang sangat terkemuka, Al-Fuzail Ibnu Iyas, Ibrahim Ibnu Adam, Bishr Ibnu Al-Harith, ya, Zunnun Al-Misri, dan lain sebagainya. Ini jadi kisah-kisah yang nanti akan kita kaji bersama ini adalah kisah-kisah dari para tokoh sufi. Nah, beliau menjelaskan di introduction ya di buku ini mengenai asal mula dari Sufisme itu. Ya. Jadi Sufisme itu beliau menjelaskan adalah nama yang diberikan ya untuk sebuah gerakan spiritual, ya. Sebuah gerakan kebatinan, mystical movement, ya. Sebuah gerakan kebatinan spiritual di dalam Islam. Jadi seorang sufi, yang disebut sufi itu adalah seorang muslim yang mendedikasikan dirinya untuk pencarian perjumpaan kebatinan, perjumpaan secara spiritual dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata sufi itu diambil, bahasa Arab diambil dari kata suf. Suf itu artinya wall, ya. Nah, jadi kenapa demikian? Ya. Karena para sufi ini berbeda dengan muslim yang lain, ya, dalam hal menggunakan atau kebiasaan menggunakan baju yang terbuat dari wol yang kasar, bulu domba, ya. Jadi bajunya para sufi ini terbuat dari wol, kain wol yang kasar, seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan pada masa itu, ya, itu penggunaan dari sutra dan kain brokat itu menjadi fashion, menjadi fashionable, menjadi satu tren, ya, untuk orang-orang kaya, orang-orang yang berada, orang-orang yang pencari dunia, ya. Jadi kalau orang pencari dunia katanya pakaiannya itu sutra, pakaiannya itu dari brokat. Nah, jadi sudah menjadi seperti tren umum, ya, seperti itu. Ya. Nah, penggunaan kain wol kasar itu yang dipakai oleh para sufi itu merupakan simbol dari penolakan terhadap nilai-nilai bersifat duniawi, dan merupakan simbol dari, ya, kemuakan mereka, para tokoh sufi itu, atas kenyamanan yang bersifat fisikal, yang bersifat lahiriah. Jadi mengapa mereka menggunakan baju wol itu, sehingga disebut sufi? Karena itu merupakan sebuah simbol yang mereka tunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu menolak hal-hal yang nilai-nilai yang bersifat duniawi, dan mereka sudah muak dengan adanya kenyamanan yang bersifat lahiriah. Nah, kemudian selanjutnya di dalam buku ini belum menjelaskan, ya, kesadaran akan hal-hal yang bersifat kebatinan, spiritual. Itu ada, sangat jelas nampak terlihat di dalam akhlak, attitude dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang beliau sampaikan. Jadi sebetulnya gerakan Sufisme ini bukan hal yang baru. Ini yang beliau sampaikan, karena perilaku Sufisme ini itu dapat ditemukan di masa yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat beliau. Ya. Ini yang beliau sampaikan di sini. Nah, berkenaan juga dengan
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berupaya untuk tadi ya terlihat berupaya untuk meraih mystical union, pencarian secara spiritual ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi sedikit ada trouble. Saya lanjutkan kembali. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam buku yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat begitu banyak jalan-jalan untuk meraih karakter, ya, untuk meraih karakter spiritual, ya, bukan karakter lahiriah saja. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah atau petunjuk di sana. Itu bagaimana yang para sufi ini kejar, yang para sufi ini coba untuk raih dengan penuh hasrat. Ya. Bagaimana mereka menahan diri mereka ya, sedemikian rupa untuk dapat, artinya mereka melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka tahu bahwa perniagaan yang memang pasti beruntung, perniagaan yang memang pasti mendapatkan banyak berkat itu adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perniagaan duniawi. Inilah yang mereka coba kejar para sufi ini. Sehingga di sini beliau menyampaikan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah, misalnya ayat 182. Allah Ta'ala berfirman misalnya, dan ketika hamba-hambaku, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, sesungguhnya aku dekat. Ini qarib, sesungguhnya aku dekat, dan aku ujibu da'wat da'i idza da'an, dan aku menjawab seruan panggilan orang-orang yang menyeru ketika dia itu menyeru kepadaku. Ini seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam surah 50 ayat 51 juga di sini beliau memberikan sebuah ayat, mengutip sebuah ayat di sini. Kami sungguh menciptakan manusia dan kami tahu ya, ruh yang ditiupkan kepada manusia itu, dan kami juga lebih dekat dari manusia itu, dari dia, lebih dekat dari urat nadinya. Seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan, ayat-ayat ini yang menyebabkan para sufi begitu di sini berhasrat. Ya. Mereka sanggup untuk menahan, untuk menghentikan ya, keinginan pribadi mereka, hasrat-hasrat, personal hasrat mereka, keinginan duniawi mereka sanggup menekannya sedemikian rupa. Ya. Mereka sanggup untuk melakukan apa saja demi Allah Subhanahu wa taala, demi meraih ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala secara spiritual tentunya ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya disampaikan juga di dalam buku ini bahwa pandangan sufi ini, pandangan gaya hidup seorang yang di sini yang zuhud ya, yang sudah dingin terhadap dunia. Di sini ditranslate sebagai seorang pertapa, tapi saya bisa mungkin menjelaskan bagaimana
pandangan dari seorang sufi ini pandangan seorang yang sudah dingin terhadap dunia. Dan amalan mereka ini di sini sangat-sangat di sini ya diperlukan persiapan ya di sini ya sangat-sangat diperlukan persiapan untuk perjumpaan secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala di sini, dan hal ini dapat dilihat dari akhlak di dalam kehidupan Rasulullah SAW, bukan hanya kehidupan beliau semata, akan tetapi juga di dalam kehidupan para sahabat beliau di masa awal ya Islam ya, radhiyallahu taala anhum. Jadi gaya hidup perilaku sufi ini kita bisa melihat juga di kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau dingin terhadap dunia, bagaimana hasrat beliau yang luar biasa untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan para sahabat beliau itu. Sehingga beliau itu sebetulnya disebut sebagai sufi azam, sufi yang paling besar. Jadi para sufi ini tidak ada apa-apanya dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini juga disampaikan dalam buku ini, meskipun ketika penyebaran Islam yang begitu luar biasa, ya, terus kemudian penaklukan dari pasukan militer Islam di di kerajaan-kerajaan tetangga ya, seperti itu, tapi ya itu tidak ya ketika penaklukan itu terjadi itu tidak membuat ya para sahabat itu juga menjadi orang yang istilahnya haus akan dunia. Ini yang beliau sampaikan. Jadi dengan kesejahteraan itu tidak membuat para sahabat itu menjadi tamak akan dunia. Jadi para sahabat itu tetap menjalani kehidupan yang sederhana, yang dingin terhadap dunia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini disampaikan sampai kepada akhir dari abad yang ke-8 disebutkan di sini. Jadi sampai dengan abad yang ke-8, jadi orang-orang Islam yang tetap faithful, yang tetap menjaga keimanannya, meskipun menghadapi banyak ujian, banyak godaan, ya, seperti itu. Sehingga mereka itu membentuk satu kelompok yang saling mengencourage satu sama lain, ya, untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Nah, baik itu ada laki-laki, ada perempuan juga. Ya. Jadi mereka itu memilih keluar, karena di abad itu mulai di situ mulai di abad yang ke-8 ya. Di abad yang ke-8 itu mulailah manusia itu terlihat condong kepada dunia. Sehingga ada sekelompok muslim ini, baik laki ataupun perempuan, yang saling melakukan mutual encouragement, saling memotivasi, saling ya memberikan semangat seperti itu ya, untuk meraih tujuan yang sama, baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, bahwa mereka sepakat untuk memilih keluar dari pencarian terhadap dunia, ya, dan mereka memproklaim, mereka mendeklar bahwa kehidupan atau jalan hidup yang mereka tempuh itu adalah jalan hidup sufi. Artinya jalan hidup yang dingin kepada dunia, ya, dan segala upaya mereka, segala hasrat mereka, segala semangat mereka hanya didedikasikan untuk meraih perjumpaan spiritual, perjumpaan kebatinan dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu ya.
Jadi oleh karena itu buku ini banyak membahas mengenai bagaimana cerita-cerita kehidupan para sufi tersebut, ya, bagaimana mereka mengupayakan, bagaimana mereka berupaya dengan sangat gigih, ya, untuk meraih perjumpaan spiritual itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sekarang memasuki langsung ke cerita seorang tokoh sufi yang ada di dalam buku ini. Ya. Jadi tokoh ini adalah bernama Hasan dari Basrah. Ya. Nah, Hasan nama lengkap Al Hasan Ibnu Abil Hasan Al Basri. Beliau ini lahir di Madinah di 21 Hijrah, di tahun 21 Hijrah atau 642 Masehi. Yaitu adalah seorang anak dari seorang budak di sini yang ditangkap di daerah Maisan, yang kemudian budak ini akhirnya menjadi kliennya dari Zaid ibnu Thabit, ya, sekretarisnya dari Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan Zaid bin Thabit ini kan beliau yang juru tulis dari wahyu-wahyu yang Hadrat Rasulullah terima itu, beliau yang menjadi juru tulisnya. Nah, jadi orang tuanya itu menjadi klien dari Zaid bin Thabit. Nah, beliau itu dibesarkan di Basrah. Ya. Hadrat Hasan ini juga telah berjumpa dengan banyak sahabat, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk Hadrat Hasan, ya, bin Abil Hasan Al Basri ini berjumpa juga dengan 70 sahabat, ya, yang ikut bertempur di perang Badar. Jadi beliau itu luar biasa. Beliau juga berjumpa dengan 70 orang sahabat yang ikut bertempur di perang Badar. Nah, beliau tumbuh dewasa menjadi seorang yang prominent figur, seorang yang sangat termasyhur, ya, di generasi beliau. Ya. Beliau juga sangat famous, sangat terkenal atas kesalehan yang tanpa kompromi. Jadi rupanya kesalehan itu ada yang bisa dikompromi. Nah ini, tapi kesalehannya Hadrat Hasan bin Abil Hasan Al Basri ini kesalehan yang tanpa kompromi. Jadi apapun itu kalau sudah menyangkut firman Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, Rasulnya, tidak ada kompromi. Tapi kesalehan yang masih bisa dikompromikan ini ya masih tergantung dengan dia suka atau tidak. Ada satu syariat, ada satu aturan. Ketika dia suka, dia lakukan, dia kerjakan. Ketika dia tidak suka, dia tidak kerjakan syariat itu yang disebut kesalehan yang masih bisa dikompromi. Tapi ini disebut sebagai uncompromising piety. Beliau disebut sebagai seorang memiliki kesalehan yang tidak bisa dikompromikan. Ya. Ya udah kalau begitu firman Allah Ta'ala, begitu aturannya, begitu syariatnya, saya lakukan, saya kerjakan. Tidak ada kompromi. That's it. Ya. Nah, beliau juga terkenal sebagai seorang yang sangat keras. Ya. Mengutuk segala hal yang hanya mengutamakan duniawi, hal-hal duniawi semata. Beliau tempatkan itu di tempat yang tertinggi. Ya. Bahwa tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, itu beliau tempatkan di tempat yang tertinggi. Sedangkan tadi beliau mengutuk hal-hal yang bersifat pengejaran terhadap duniawi. Nah, kemudian para teologia Mu'tazilah itu mengklaim bahwa Hadrat Hasan Ibnul Hasan Al Basri ini sebagai founder atau pendiri dari aliran Mu'tazilah ini, ya, seperti ini.
Nah, kemudian di dalam biografi Sufi itu beliau juga dihormati, diposisikan sangat tinggi sebagai salah seorang Sufi yang besar ya, di masa awal Islam. Beliau wafat di Basrah pada tahun 110 Hijrah atau 728 Masehi. Banyak dari ceramah-ceramah beliau, kemudian karena beliau itu seorang orator yang brilian, yang luar biasa, banyak quotes dari beliau itu dikutip, di-quotes oleh para pengarang dari Arab, pengarang buku dari Arab, dan tidak sedikit ya jumlah surat-surat beliau itu yang disimpan rapih di museum, diabadikan. Ya. Nah, mari kita melihat kisah salah satu kisah dari Hasan dari Basrah ini. Ini ada beberapa kisah di sini. Kita akan masuk ke kisah yang pertama dari Hasan al-Basrah ini. Baik. Jadi ini menceritakan bagaimana awal dari konversi, awal dari kecenderungan Hadrat Hasan kepada Sufisme. Ya. Nah, ceritanya adalah demikian. Jadi Hasan al-Basrah itu ternyata adalah seorang penjual batu-batu permata. Sehingga beliau itu dikenal dengan julukan Hasan ya, Hasan Sang Mutiara seperti itu. Karena beliau itu penjual terkenal batu-batu permata. Nah, beliau sampai melakukan perdagangan batu permata ini, batu mutiara ini dengan Romawi. Dengan Kaisar Romawi. Seperti ini ceritanya. Dan kemudian beliau juga banyak berhubungan dengan para petinggi di kerajaan Romawi, para jenderal, para menteri dari Kaisar Romawi. Nah, pada satu kesempatan, satu waktu, beliau pergi ke Romawi, beliau pergi ke Roma, ya, kerajaan Romawi, kemudian beliau memanggil Perdana Menteri dan berbincang dengan Perdana Menteri itu. Ya. Nah, kemudian Perdana Menteri itu mengatakan kepada Hadrat Hasan bahwa kita akan pergi ke satu tempat. Nah, ini menteri itu, Perdana Menteri itu mengatakan demikian. Kalau kamu setuju. Terus kemudian Hasan menjawabnya, sekarang tergantung kamu, apakah setuju atau tidak. Hadrat Hasan menjawab, saya setuju untuk ikut dengan Tuan Perdana Menteri. Nah, kemudian Perdana Menteri ini memerintahkan atau memerintahkan untuk menyediakan seekor kuda, ya, itu supaya dipakai oleh Hadrat Hasan. Nah, kemudian ya Hadrat Hasan melakukan perjalanan dengan Perdana Menteri ini. Nah, kemudian sampai di satu desert, satu gurun pasir. Ini Hasan menyadari ada sebuah tenda Romawi. Ada sebuah tenda Romawi. Tenda itu diikat ke pasaknya dengan tali yang berasal yang terbuat dari sutra, luar biasa. Dan pasaknya saja itu terbuat dari emas. Pasaknya yang untuk masang tenda itu, untuk nambatkan tenda itu dari emas. Terpancang kuat di tanah. Dia kemudian berdiri di satu sisi, kemudian dia melihat ada sepasukan tentara Romawi dengan seragam lengkap,
baju besi, ya. Kemudian dia datang ya, ke tenda itu, kemudian pasukan Romawi tadi itu mengelilingi tenda yang terbuat dari emas itu, yang terbuat dari tadi ya, tenda yang sangat cantik tadi dengan pasak emasnya, dengan tali dari sutra tadi, tenda yang sangat indah itu. Jadi pasukan itu mengelilingi tenda itu, mengucapkan beberapa kata, lalu dia pergi pasukan. Kemudian tiba serombongan para ahli filsafat, para filosofer, dan para mungkin di sini ahli ya, para ahli syair ya. Itu mereka datang, kemudian sekitar 400 orang lah, itu para filosofer, para ahli syair, mereka datang sama mengelilingi tenda yang sangat indah itu, mengucapkan beberapa kata lalu mereka pergi. Nah, kemudian datang juga di sini 200 dayang-dayang yang sangat cantik, kulit putih yang sangat cantik. Masing-masing memegang piring dari emas dan piring dari perak dan batu-batu yang sangat indah. Sama mereka mengelilingi tenda itu, mengucapkan beberapa kata lalu pergi. Nah, kemudian Hasan sangat heran dan bertanya, ini apa yang terjadi? Nah, kemudian dia menanyakan kepada menteri itu. Nah, kemudian menteri itu mengatakan bahwa Kaisar Romawi ini tadinya memiliki seorang anak yang luar biasa cerdasnya, kecantikannya, ketampanannya, maksudnya luar biasa ketampanannya, kecerdasannya, ya, sangat perfect, ya, sangat sempurna, dan tidak terkalahkan juga. Kalau anak raja kan biasanya kan diajari teknik berperang, itu tidak terkalahkan oleh siapapun dalam teknik bela diri berperang. Pokoknya sangat sempurna. Nah, ayahandanya ini, sang kaisar ini sangat mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Jadi Hasan menjelaskan cerita ini, Perdana Menteri itu menyampaikan bahwa semua tabib ya, itu terbukti tidak berdaya untuk menyembuhkan dia. Finally, pada akhirnya dia wafat. Dan dia wafat dan dikubur di dalam tenda yang sangat indah itu. Itulah kuburan dari pangeran itu. Jadi setiap tahun itu orang-orang itu datang untuk mengunjungi tenda itu. Kemudian tadi terlihat pasukan tentara yang sangat besar mengelilingi tenda itu. Mereka mengatakan, oh pangeran, ya, jika kondisi yang menimpa kamu ini, katanya, ini terjadi pada saat perang, kami sanggup untuk mengorbankan nyawa kami ya, untuk melindungi kami, untuk melindungi engkau, wahai pangeran. Jadi kalau seandainya kondisi saat ini terjadi di peperangan, katanya para army itu, para pasukan itu siap mengorbankan nyawa mereka untuk pangeran. Kalau memang bisa membawa pangeran itu kembali lagi ke dunia. Tetapi kondisi ini, keadaan saat ini yang menimpa pangeran ini, itu ada di tangan satu wujud yang para army itu nggak bisa berperang dengan wujud itu. Para army itu tidak bisa berbuat apa-apa karena itu ada di tangan Tuhan. Setelah mengatakan ini, mereka pergi dari tenda itu. Nah, kemudian para filosofer tadi dan para ahli syair tadi maju ke depan, mengelilingi tenda itu dan mengatakan, kalau misalnya keadaan ini
ya, ini dibawa kepada di sini ya, kepada satu apa namanya, yang mana di sini sampaikan kita tidak bisa melakukan apapun ya, dari kemampuan mereka berfilsafat, dari kemampuan pengetahuan mereka membuat syair. Jadi kondisi keadaan ini membuat para filosofer, para syair ini menjadi lemah. Dengan apa yang mereka miliki, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada pangeran yang sudah dikubur itu. Ya. Nah, kemudian disampaikan semua para filosofer dunia ini menjadi tidak berdaya di hadapan pemakaman, di hadapan apa namanya, makam dari prince ya, dari pangeran. Nah, kemudian kalau tidak, katanya, kami mungkin bisa menyusun segala upaya, kata-kata dan lain sebagainya ya. Kalau memang bisa untuk istilahnya memperbaiki keadaan itu, tapi mereka mengatakan mereka tidak bisa melakukan itu. Kemudian mereka pergi dari situ. Nah, lalu kemudian para orang tua, para sesepuh yang juga ada ya, hadir ya. Ini rombongan dari para sesepuh, para tokoh-tokoh ya. Mereka mengatakan, oh pangeran, jika keadaan yang menimpamu ini kami dapat apa namanya, melakukan sesuatu untuk memberikan syafaat, untuk memberikan apa ya, syafaat itu memberikan perantara keselamatan buat kamu. Kami akan memberikan syafaat itu untuk memulihkan keadaan kamu tadi, dan tidak akan membiarkan kamu ya, di dalam tenda itu, di dalam makam itu. Tetapi katanya, aku tidak bisa berbuat apapun ya di sini ya terhadap kondisimu saat ini. Karena di sini ya tidak mungkin ya katanya syafaat dari manusia yang tidak hidupnya tidak kekal ini akan dapat memberikan faedah apapun. Kemudian setelah ngomong itu orang-orang tua ini pergi. Dan kemudian sekarang tiba giliran para dayang-dayang yang sangat cantik dengan membawa piring-piring dari emas dan silver, dengan membawa batu-batu, permata, mutiara ya. Kemudian dia juga datang mengelilingi tenda itu dan mengatakan, wahai anak kaisar, ya, jika kondisi yang saat ini terjadi kepadamu ini, saya bisa mengorbankan semua kekayaan ini, kecantikan kami ya. Kami akan sanggup untuk, kalau bisa merubah keadaan itu, kami akan sanggup mengorbankan segala sesuatu ini untuk menyelamatkan kamu. Tetapi katanya di sini ya, keadaan ini menyampaikan kami kepada satu posisi yang mana kami menyadari kekayaan, kecantikan tidak akan dapat memberikan pengaruh apapun, tidak akan merubah kondisi apapun dari pangeran yang sudah dikubur di dalam makam itu. Lalu mereka pergi. Nah, kemudian sang kaisar sendiri dengan perdana menteri itu akhirnya masuk ke tenda itu dan mengatakan, ya, sang perdana menteri itu mengatakan, ya, oh mata dan cahaya bagi ayahandamu, oh buah yang sangat manis ya dari hati ayahmu, ya. Oh anak yang sangat, yang tercinta, yang paling dicintai dari ayahmu, dari ayahandamu. Ya. Apa, untuk apa semua yang ada di tangan ayahandamu ini? Ya. Ayahandamu telah membawa sepasukan tentara yang sangat kuat di hadapan sampai ke makam kamu ini. Dia juga membawa seluruh ahli filsafat, filosofer, dan seluruh ahli syair ya, ya, ya.
kemudian para penasehat, para tokoh-tokoh sesepuh, ya, kemudian dayang-dayang yang sangat cantik dengan harta kekayaan dibawa juga, ya, dengan segala kemewahan. Mereka datang semua ke tenda ini. Kemudian jika semua ini memang berfaedah, maka di sini ya ayahandamu itu akan sanggup melakukan apa saja untuk mengembalikan keadaan kamu itu menjadi hidup kembali seperti itu. Nah, kalau semuanya itu bisa untuk mungkin seluruh kerajaan ya diminta untuk mengembalikan, kalau memang bisa si anak ini kembali maka dia akan berikan. Akan tetapi di sini ya beliau sampaikan kondisi ini yang mana ayahanda yang seorang kaisar ini sudah membawa semua jajaran para menterinya, semua pasukannya, semua rombongan para filosofer kemewahan itu semua ini terbukti powerless, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Si kaisar ini dengan apa yang dia miliki, kekuasaan, pembantu-pembantunya, arminya, itu dibuat tidak berdaya. Karena tidak bisa mengembalikan keadaan anak yang sudah wafat itu. Lalu kemudian si Prime Minister, Perdana Menteri mengatakan, semoga engkau damai sampai berjumpa tahun yang akan datang. Ya. Kemudian dia mengatakan ini dan kemudian dia keluar dari tenda itu. Nah, kata-kata Perdana Menteri ini ternyata memberikan efek yang luar biasa kepada Hadrat Hasan ini. Memberikan efek yang luar biasa ke kondisi spiritual dia, karena dia pada saat itu kan juga sebagai seorang penjual permata yang memang orientasinya itu ya kepada dunia. Ketika dia akhirnya membuat satu arrangement untuk pulang kembali ke Basrah, setelah sampai di Basrah, kemudian dia mengambil sumpah untuk tidak lagi mau tertawa di dunia ini. Artinya sebelum dia bisa menemukan, sebelum jelas apa sih sebetulnya tujuan hidup dia di dunia, dia tidak akan mau tertawa lagi di dunia ini. Ini janji dia. Nah, kemudian dia menghempaskan dirinya ke berbagai bentuk penghambaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat disiplin, sehingga tidak ada seorang pun di sini sampaikan yang bisa mengungguli kedisiplinan dari Hadrat Hasan ini dalam penghambaannya, dalam penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi cerita ini sangat luar biasa, menyadarkan bahwa karena Hadrat Hasan sendiri kan pada saat itu menjadi seorang yang ia orientasinya adalah kepada dunia. Nah, setelah beliau melihat hal itu, jangankan dia, seorang raja pun tidak sanggup berbuat apa-apa. Dengan segala yang dia miliki, dengan kerajaannya dan isinya, seorang raja pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengembalikan anaknya yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian itu menyadarkan dia untuk betul-betul mempersiapkan dirinya bahwa ada kehidupan lainnya lagi yang itu abadi, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ini merupakan awal dari conversion beliau, awal dari bagaimana kecenderungan beliau kepada Sufism ini, kepada bagaimana menjadi goal, target dalam kehidupan beliau adalah perjumpaan spiritual, perjumpaan secara kebatinan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan ini itu yang bisa saya sampaikan, yang bagaimana kita bisa mengambil satu hikmah, pelajaran dari kisah Hadrat Hasan ini, bagaimana awal mula beliau cenderung kepada Sufism ini, karena Sufism ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Artinya bagaimana seorang sufi itu ya betul-betul apa yang menjadi goal dalam kehidupannya, apa yang betul-betul menjadi tujuan hidupnya adalah penghambaan sepenuhnya
ketundukan, kepatuhan, ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Hadrat Rasulullah SAW pun disebut sebagai sufi azam, sufi yang terbesar. Bagaimana kita melihat begitu dinginnya Hadrat Rasulullah SAW itu dengan dunia, sehingga beliau pun sampai seumur hidup beliau tidak pernah bisa melakukan zakat karena beliau tidak pernah mengumpulkan harta sehingga sampai kepada nisabnya. Ada satu kisah ketika Hadrat Rasulullah SAW terburu-buru ketika selesai sholat, beliau teringat menyimpan beberapa uang, ya, berapa dirham itu, dan beliau segera bagikan kepada yang membutuhkan, fakir miskin. Ya. Jadi beliau tidak pernah yang namanya mencukupi hartanya untuk dizakatkan karena selalu tidak bisa mencapai nisab karena beliau selalu ya karena sudah dinginnya terhadap dunia, jadi ya sudah beliau korbankan, infakkan hartanya pada orang-orang yang membutuhkan seperti itu ya. Jadi pada kesempatan ini kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan saya beri waktu beberapa menit untuk yang hadir untuk bisa bertanya langsung. Yang di Zoom silakan bertanya, yang di Facebook juga silakan tulis di situ ada chatting room ya. Silakan untuk menulis pertanyaan di situ. Saya insya Allah saya akan respon juga. Silakan yang ingin bertanya. Masih ada waktu sampai jam 9, 1-2 menit lagi. Baik, gimana? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup acara kajian buku kita ini dengan doa. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kajian buku kita ini ya bukunya ya. Tazkiratul Aulia. Ada Pak. Oh boleh. Oh ya silakan. Oh enggak itu. Jagung. Tolong di spot Agungnya. Sudah lama nggak lihat wajahnya Agung. Chat aja Pak, chat Pak. Oh di chat. Nah, langsung aja ngomong, saya nggak buka-buka chat. Apa tuh, Pak? Mana Agung? Apa Ya, hasil dari menyendirinya si Hasan tadi, Pak? Iya. Kan tadi Iya. kan sampai Hasan tuh kan berjanji nggak mau tertawa lagi gitu kan? Iya. Nah, hasilnya tuh apa, Pak? Ya. Mohon penjelasan. Ya ini. Jadi tadi ya, jadi kisah tadi itu merupakan kisah awal di mana Hadrat Hasan itu mencapai sebuah kesadaran. Kesadaran untuk hidup zuhud. Kesadaran untuk hidup meninggalkan dunia, dingin kepada dunia, dan mengutamakan pencarian, perjumpaan dengan Allah Ta'ala secara spiritual. Jadi hasilnya tadi itu tadi Hadrat Hasan itu akhirnya meninggalkan semua yang ya kan beliau kan seorang pedagang batu permata. Beliau tinggalkan semua kekayaannya dan akhirnya beliau itu menjadi salah seorang sufi yang besar di sejarah Islam. Makanya di dalam buku ini yang diceritakan adalah yang pertama adalah Hadrat Hasan tadi. Karena Hadrat Hasan ini termasuk awalin. Nah, beliau juga tadi disampaikan berjumpa dengan 70 sahabat yang di Badar. Ini tadi ya. Nah, jadi sebagai hasil dari kesadaran beliau ini ya beliau menjadi seorang yang betul-betul ya meninggalkan dunia dan menghabiskan seluruh hidup beliau untuk meraih perjumpaan secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau kerjakan. Ya sama dengan Hadrat Masih Maud Wassalam. Bagaimana sebelum beliau harus keluar mendakwakan diri sebagai Masih Maud, beliau juga sama dengan Hadrat Hasan ini. Karena begitu asyik masyuknya beliau ya, menikmati perhubungan spiritual dengan Allah Ta'ala ini. Jadi sebenarnya beliau itu juga Hadrat Masih Maud ini juga seorang sufi sebetulnya.
Makanya banyak orang mengatakan buku-buku Hadrat Masih Maud ini buku-buku mengenai sufi, tentang kesufian seperti itu. Jadi begitu Agung ya. Nanti kita akan kaji lagi cerita demi cerita mengenai Hadrat Hasan. Banyak sekali di sini ceritanya. Ada beberapa cerita di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kajian buku kita ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Bahwa kita harus tetap mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itulah tujuan hidup kita daripada kepentingan duniawi. Jangan sampai justru kepentingan duniawi itu, hal-hal yang bersifat duniawi itu yang menyetir dan mengarahkan kita sehingga kita semakin lama semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Duniawi itu adalah sarana yang Allah Ta'ala ciptakan. Segala yang ada di dunia adalah sarana yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita semakin kuat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin teguh langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah duniawi ini membelokkan arah tujuan hidup kita yang harusnya kepada Allah Ta'ala menjadi kepada duniawi. Harusnya duniawi ini kan sarana saja. Kita doa semoga Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah untuk kepada kita semua. Baik, kita tutup dengan doa. Doa mulai.